أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Kaji kita pada subuh hari ini temanya Tahqiqus Syahadatain. Tahqiqus Syahadatain maknanya adalah realisasi dua kalimat syahadah. Apa dampak syahadah kita itu dalam kehidupan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Kita bersyukur di masjid ini setiap subuh ada zikir. Ya. Zikir yang kita tunggu-tunggu itu adalah la ilaha illallah. Kita yakin dengan kita biasakan itu, insya Allah kita akan dipanggil dalam keadaan bersyahadah, insya Allah. Jadi terserah mau zikirnya sendiri, mau bareng-bareng, terserah. Tapi saya pikir ini harus kita biasakan. Ya. Asy-syahadah bimakna al-iqrar. Untuk apa? Tauhidullah. Syahadat ini kan ikrar kita, komitmen kita. Maka sering kita sebut innal hayata aqidatun wa jihadu. Nah, itu bedanya. Kita orang muslim ini hidup ini adalah innal hayata aqidatun wa jihadu. Itulah ikrar kita. Syahadah itu kan pernyataan kita, sumpah kita. Kenapa? Karena kita berpikir hidup ini tidak sekedar hidup. Ya, kalau sekedar hidup mah gampang. Tapi kita umat Islam ini hidupnya punya tugas. Saya baru kembali dari daerah Alor, NTT. Saya nggak tega kembali, Pak. Karena ketika kita nggak bisa. Ketika kita menyampaikan dakwah itu, ini enak banget nih Pak. Ada AC, ada laptop, ya. Meninggalkan daerah dakwah itu rasanya kita gitu. Ada hutang di sana. Saya sampaikan ini ke kita di sini. Ada hutang. Saya sampaikan ke mereka, maafin kami dari ibu kota ini baru sekarang datang gitu. Jadi ada dosa kita sebenarnya ketika kita bicara komitmen perjuangan. Ternyata tugas kita itu banyak sekali, Pak. Luas sekali, belum terjangkau kita itu. Kalaupun kita sebut sekarang dakwah melalui media sosial, mereka nggak pernah media ya kok. Uang listrik aja ada lumayan, Pak. Syukurnya sekarang udah bisa mikrofon subuh azan. Udah bisa. Kalau dulu repot katanya. Sama dengan beberapa hari sebelumnya kami juga perjalanan ke Patani, Thailand. Mengunjungi Patani, Yala gitu. Di benak saya itu sudah modern gitu. Ternyata masih belum, tapi alhamdulillah mereka sudah bangkit gitu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian bicara masalah iqrar asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sekedar menyelamatkan diri kita, tapi kita punya tugas di situ. Apa tugas kita? Kuntum khairu ummah. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Kamu itu adalah the best. Tapi syaratnya ada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas minadz zulumat ilan nur. Nah, ini nih. Jadi kita ngaji subuh di sini pun saya percaya bukan sekedar kita nuntut ilmu. Enggak, Pak. Saya yakin di sini sudah kaya ilmu. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam tugas kita sehari-hari. Kita tidak akan bergerak kaki kita di akhirat nanti sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, umur kita digunakan untuk apa? Betul ya? Jasad kita ini, alhamdulillah, subuh-subuh udah jalan ke masjid. Bisa bertanggung jawab, zikir kita tadi ruas-ruas tangan berzikir. Itu bahagian dari penggunaan jasad kita. Saya tadi pegang-pegang tangan begini ya.
Dulu rasanya tangan kita ini kencang sekali pegangannya. Ya Pak. Sekarang udah mulai lemah. Itu artinya sebentar lagi ada yang dilepas Pak. Setiap subuh begini kita lihat di grup WA kita siapa yang meninggal pagi ini. Kan gitu ya. Karena seusia-seusia saya lah saya sebut kepala 5 sekarang mau dekat 60 gitu. Udah mulai nanya nih begitu dilihat. Wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Giliran kita kapan gitu. Nah, karena itu tahqiq itu maknanya adalah bagaimana mengimplementasikan di sisa usia kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, khususnya jangan salah paham melalui media ini. Saya tidak terlalu nyaman kalau mendengar seseorang menyampaikan salam terlalu banyak. Assalamualaikum ada diiringi lagi salam lain gitu. Nggak nyaman saya itu. Saya nggak tahu Bapak nyaman nggak itu. Hah? Habis Assalamualaikum ada salam pengiring lagi yang lain gitu. Kalau dulu ucapan selamat pagi aja kita marah ya. Kalau sekarang kan semua Pak. Saya nggak hafal saya Pak. Dalam pertemuan, beberapa pertemuan dengan teman-teman agama lain juga saya sampaikan. Saya nggak hafal salam kalian. Maknanya apa itu? Nggak perlu saya mengucapkan salam itu. Itu bukan berarti toleransi. Justru dengan kita tidak saling masuk kepada keyakinan orang lain, itulah yang disebut dengan toleransi. Ini yang disebut dengan tauhidullah. Jangan dirusak ini tauhid kita kepada Allah. Jangan. Itulah maknanya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka akan ada 3 yang muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini tidak jalan ini. Jadi nggak bisa ditunjuk. Yang disebut dengan qasdul hayah, yang pertama di atas. Jadi asyhadah itu adalah ikrar kita, tujuannya adalah bagaimana dalam hidup kita ini murni mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Tidak kita rusak itu dengan hal-hal yang syirik. Nah, apa yang kita dapatkan di situ adalah qasdul hayah. Qasdul hayah itu maknanya adalah tujuan hidup kita ini jelas. Tujuan hidup kita ini apa? Qasdul hayah. Maksud kita hidup ini apa? Allah. Tujuan hidup kita qasdul hayah. Inilah yang sering kita baca dalam setiap subuh. Qul inna salati. Setiap salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita haji, kita umrah, itu juga ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillah, hanya karena Allah. Pada ayat yang lain wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, jadi itulah qasdul hayat. Kalau tauhid kita sudah semua ini adalah bahagian dari rangkaian kita untuk meluruskan kita punya tujuan hidup qasdullah. Yang kedua tentunya adalah minhajul hayah. Minhajul hayah maksudnya pedoman hidup kita ini adalah untuk ad-din al-Islam. Nih. Minhajul hayah, kurikulum hidup kita inilah Islam. Nanti boleh Bapak lihat misalnya pada surah Al-An'am 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Quran surah Al-An'am surah 6. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sungguh hadha sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Nah, apa jalan yang lurus itu? Al-Islam. Nggak ada jalan yang lain.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada jalan yang lain. Nah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Nah, itu larangannya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, inilah dia. Jadi minhajul hayah al-Islam. Kemudian setelah bicara minhaj, ketika kita tauhidnya karena Allah akan muncul qasdul hayah. Tujuannya adalah Allah. Minhajul hayah, tujuan kehidupannya atau tujuan kehidupannya, pedoman hidupnya adalah al-Islam, maka seluruhnya ini dipandu dengan al-qudwah fil hayat. Ada teladannya. Ada role modelnya. Siapa role modelnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar ayat itu. Baru ini maulid baru berlangsung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Nah, kita contohlah itu. Kita contohlah Rasul itu. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ke Bapak catatan tentang berapa sih usia para, misalnya begini, kalau mencontoh hidup Rasul itu, Allahu Akbar. Dari usia saja dia tidak terlalu banyak, Pak. Saya sering mengatakan durasi tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah kontribusi kita. Rasul itu hidupnya hanya 63 tahun. 63, Pak. Abu Bakar berapa? Abu Bakar 63 juga. Umar berapa? 63 juga. Nah, Utsman yang senior lah, 81 tahun. Utsman bin Affan itu senior lah dia. Dia berkuasa 12 tahun, sementara Umar itu hanya 10 tahun 6 bulan, Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar tidak lama. Ali bin Abi Thalib hanya 6 tahun, dia yang paling muda, wafat di usia 59. Setelah itu dilanjutkan oleh anaknya Usaid, nggak lama dia mundur. Muncullah dinasti Umayyah. Nah, Umayyah ya. Dinasti Umayyah itu lebih kurang 90 tahun berkuasa. Habis itu dilanjutkan dinasti Bani Abbasiyah. Hampir 500 tahun. Setelah itu nanti masuk Utsmaniyah. Nah, ini kalau kita baca sejarah ini, terpelongoh juga kita tentang perkembangan dari perjalanan dakwah Islam itu. Nah, kalau kita sebut misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berapa tahun umur? Imam Hanafi itu 70 tahun. Ya. Imam Malik 86 tahun. Imam Malik, subhanallah. Imam Hanafi dan Imam Malik ini hidupnya di zaman dinasti Bani Umayyah. Ya. Kemudian Imam Syafi'i itu 54 tahun. Muda sekali wafatnya. Sementara Imam Hambali 84. Imam Syafi'i dan Imam Hambali hidup di zamannya Bani Abbasiyah. Di Bani Umayyah itu siapa raja yang terkenal? Umar bin Abdul Aziz. Dia berkuasa hanya 3 tahun, 2 tahun 3 bulan. Subhanallah, ada kisah yang menarik itu. Datang orang ke istana, dia matiin lampu karena bicara urusan pribadi. Nah, itu kan sampai sekarang kita ingat itu kisah itu. Di Bani Abbasiyah ada satu raja yang terkenal. Siapa itu? Harun ar-Rasyid. Nah, ini sejarah ini di Bani Utsmaniyah ada yang terkenal nanti. Seorang yang bernama Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Itu luar biasa. Jadi ini
Ini semuanya adalah beliau-beliau yang menjadikan Rasul sebagai qudwahnya. Kenapa? Karena mereka tidak sayang dengan yang namanya nyawa. Nggak sayang dia. Karena menurut mereka kehidupan ini adalah sementara. Pahlawan kita yang kita peringati kemarin, tanggal 10 November. Itu mereka nggak sayang Pak dengan kehidupan dia. Dia mengorbankan sampai kematiannya untuk kita hari ini. Pertanyaan kemudian apakah manusia hari ini ngingatin itu apa kagak gitu. Kalau ngingatin berarti nggak mengkhianati. Nggak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu kan bahagian dari penghormatan kepada para pahlawan kita. Pahlawan itu dihormati bukan harus setiap hari bendera dihormati. Tidak. Tapi mereka kepengen bahwa hasil perjuangannya itu menjadikan manusia setelah mereka hidup itu menjadi bahagia, sentosa, sehingga bisa hurriyah, merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu, maka qudwah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang terjadi, qasdul hayah, minhajul hayah, al-qudwah fil hayah, Allah, al-Islam, ar-Rasul, maka akan muncul dalam diri kita. Ada dua. Yang pertama adalah qalbun salim, dan yang kedua adalah aqlun zakiyun. Orang-orang yang bersyahadah itu biasanya qalbun salim. Sumringah, optimis. Tidak berpikir negatif. Kenapa? Qalbun salim, bersih dia punya hati. Apa yang dia pikirin? Hidupnya tujuannya karena Allah. Contohnya mencontoh Rasul. Jalannya apa? Islam. Maka kalau ini kita nikmati, Allahu Akbar, qalbun salim, akan muncul hati-hati yang salim. Kemudian aqlun zakiyun. Ini pikiran yang zakiyun. Nah, dari qalbun salim dan aqlun zakiyun itu akan muncul yang disebut dengan raja rahmatullah. Hanya berharap akan rahmat Allah. Nah, ini ayat-ayatnya banyak ini. Cuman kalau kita ungkap, saya kasih contoh ar-raja rahmatullah. Kita lihat Quran surah 33. Ar-raja rahmatullah ya. Quran surah 33, surah Al-Ahzab sama tadi ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan orang yang berharap rahmat dari Allah. Nah, ya, yang berharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dengan banyak mengingat Allah. Jadi qalbun salim, hati yang apa namanya, yang bersih itu dibuktikan dengan dia selalu berharap akan rahmat Allah. Maka kita berzikir Allah subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak. Sebelum kita tidur, kita baca tasbih. Itu artinya apa? Raja, berharap akan rahmat Allah. Yang kedua adalah khauf iqabullah. Kita khauf, takut kepada azab Allah. Kita lihat Quran surah 6. Surat Al-An'am lagi. Ayat 15 dan 16. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah. Wadzalikal fawzul mubin. Khauf, iqab, takut kepada azabnya Allah, takut kepada hukumannya Allah. Apa itu? Qul inni akhafu, katakanlah ya Muhammad, inni akhafu, aku benar-benar takut, in asaitu rabbi azab yaumin azim, azab yang besar di hari kiamat. Kenapa? In asaitu, karena aku mendurhakai Allah.
Jadi siapa saja yang durhaka kepada Allah, azab yang besar akan dia terima. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, zalikal fawzul mubin. Maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya fauz, rahmat, al-mubin, dan itu kemenangan yang nyata. Faqad rahimah. Maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya rahmat. Zalikal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Jadi semua kita ini, kalau hatinya sudah salim, dia roja akan rahmat Allah, takut kepada siksanya Allah, dan yang ketiga adalah mahabbatullah. Cintanya hanya kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan al-aqidah as-salimah. Yang disebut dengan aqidah as-salimah. Yaitu aqidah yang bersih, yang nanti akan bermuara kepada an-niyah al-khalisah. Niat yang ikhlas. Sementara aqlun zakiyun, akal yang bersih, atau akal yang zakiyun, suci, tadabbur Al-Quran. Nah, saya mau tampilkan ini ayat tentang mentadabbur Al-Quran. Kita lihat Quran surah 38. Bagaimana hebatnya pengaruh jiwa itu terhadap, pengaruh Al-Quran terhadap kita punya akal dalam menzikirkan Al-Quran. Quran surah 38, surah Sad, ayat 29. Ayo kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi siapa saja yang mentadabbur Al-Quran, dia akan mendapatkan pelajaran. Siapa saja yang menghayati ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan pelajaran. Tadabbur. Makanya kan sering itu ada, ayo kunjungan tadabbur Al-Quran. Gitu. Makanya kita senang sekarang Pak, banyak di mana-mana rumah tahfiz gitu ya. Kita senang ini, menjamur sekali. Dan kita lebih senang lagi, anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih jauh. Gitu. Jadi banyak sekarang metode-metode tentang bagaimana menghafal Al-Quran dengan cepat. Saya punya teman itu, anak-anak tahfiz sekarang punya kreasi. Tersenyum, semudah tersenyum menghafal Al-Quran. Gitu. Memang bagi anak-anak yang cerdas itu cepat. Dan biasanya anak-anak tahfiz itu cerdas, Pak. Anak-anak yang hafal Quran itu cerdas, Pak. Allahu Akbar. Nah, karena itu kita berharap mereka-mereka yang sudah hafiz, kita berharap dia meningkatkan lagi tentang bagaimana menjadikan modal itu untuk lebih ditingkatkan. Kita lihat pada ayat berikutnya pada surah ke-47. Surah Muhammad ayat 24. Tentang bagaimana indahnya Al-Quran kalau ditadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi bahasa mafhum mukhalafahnya, hanya hati yang terkunci saja yang tidak mau mentadabbur Al-Quran. Makanya saya sering mengatakan di sini, ini merupakan salah satu khatmul Quran syahran wahidan. Khatamkan itu Al-Quran sekali dalam sebulan. Begitu kata Rasul. Khatmul Quran syahran wahidan. Jadi kalau Al-Quran itu 30 juz ya, satu bulan 30 hari. Berarti sesungguhnya setidak-tidaknya 1 juz 1 hari.
Tapi jangan khawatir Pak, masih ada hadis yang lebih senang dari itu. Man qara'al Qur'an khamsina ayah lam yaktub minal ghafilin. Siapa yang bisa membaca Al-Quran minimal 50 ayat, tidak dicatatkan mereka orang yang lalai. Jadi setidak-tidaknya kita tadabbur itu Al-Quran 50 ayat per hari, setidak-tidaknya. Jadi tadi dengan kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, sambung lagi misalnya surah terakhir dari Al-Baqarah, udah cukup lah. Apalagi bapak pulang sambil pulang yang udah hafal baca Yasin, baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Ar-Rahman. Nah, itu kan kita yang insya Allah aktivis masjid udah hafal lah semua itu. Nah, apalagi yang udah hafal juz 30 ya. Mudah-mudahan 30 juz gitu ya. Meskipun dihafal di ujung, di belakang tukar lagi. Ya biasalah itu. Nah. Ya, jadi seusia kita sudahlah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka itu menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci. Nauzubillah. Jadi ternyata tadabbur Al-Quran bahagian dari aqlun zakiyun. Jadi kalau kita ingin anak kita punya zakiyun, akalnya yang mulus, akalnya yang bersih, bina dengan Al-Quran. Hidupkan dengan Al-Quran. Maka saya satu sisi Pak, senang tuh kemarin televisi itu ditukar ya. Apa itu? Dari analog jadi apa sekarang? Mudah-mudahan banyak juga yang nggak beli lagi kan. Akhirnya kan banyak TV sekarang terhenti ya. Ya betul juga itu. Cuman ya jangan dibalik ada bisnis lagi kan. Nah kan itu aja. Jadi mudah-mudahan kalau ada TV di rumah itu 4 gitu ya. Suruh beli box lagi harga 200 sampai 300. Kan nggak mampu tuh Pak. Nah, ya udah bagus nggak usah pakai TV sama sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil positifnya bagus juga itu. Cuman banyak juga yang nggak tahan tuh apalagi ibu-ibu kan. Sering nonton sinetron nggak ada TV gitu bingung dia. Yang kedua adalah tafakkaru fil kaun. Orang yang punya pikiran yang zakiyun itu tafakkaru fil kaun, selalu mengambil pelajaran dari alam yang ada ini. Selalu mengambil pelajaran dari alam. Yuk kita lihat surah ketiga. Surah Ali Imran ayat 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, ini kan ulul albab ini. Ayat sebelumnya kan ulul albab itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini ulil albab, zakiyun. Aqlun zakiyun. Apa itu? Tafakkaru fil kaun. Mereka selalu berfikir tentang alam ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Mereka mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan di dalam berbaring. Wa ala junubihim. Sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Selaya berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanak, subhanak, subhanaka faqina adzaban nar. Kita kalau naik pesawat itu Pak, begitu sudah landing apa? Shit. Udah berserah diri benar itu. Udah pasrah itu. Kita lihat dari atas, ya Allah cantiknya dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak, subhanak, subhanak. Tapi begitu diumumkan kondisi pesawat, udah mulai zikirnya tambah itu. Apalagi udah mau turun, ternyata cuacanya udah mau naik lagi, wah jantungnya bertambah lagi dak-dikduknya. Disitulah terasa dekatnya kita kepada Allah. Ya, jadi rupanya ternyata
Bapak-bapak yang sering naik pesawat itu sengaja dibuat itu nikmat sama kita untuk kita banyak zikir. Benar, Pak. Banyak zikir ya. Apalagi kalau mau naik pesawat kecil itu lagi. Goyang, ngambang, gitu, Pak. Saya dulu masih ingat tuh sering dari Medan ke PT Arun. Nah, mungkin ada di antara Bapak orang PT Arun itu. Dari Medan itu. Jumat pagi saya udah berangkat untuk isi khutbah di PT Arun atau di mobil oil. Nah itu pesawat cuma muat berapa orang tuh 10 atau berapa orang tuh. Kecil sekali itu. Di atas pohon kelapa tuh mau turun nyalip-nyalip. Allahu Akbar. Ya sudahlah pasrah aja gitu kan. Memang mendidik kita punya jiwa untuk tenang. Ya, mendidik kita punya jiwa untuk tenang. Jadi akhirnya menjadi latihan juga. Jadi menghadapi sebuah problem apapun dalam kehidupan ini orang yang biasa udah tenang dia, Pak. Untuk menghadapi mati aja dia tenang, apalagi menghadapi problem hidup. Jadi kalau orang menghadapi problem hidup karena sekarang mau diumumkan katanya resesi ekonomi gitu ya, kita tenang aja Pak orang Indonesia, insya Allah tenang aja Pak. Selama masih ada pertanian bagus ya, selama masih ada sawah-sawah, selama masih ada kita punya apa itu ikan, insya Allah lah. Nah, nggak usah berlebihan terlalu takut gitu ya. Sehingga berinfak juga nggak mau lagi sekarang. Kenapa? Ini penghematan. Infaknya dari 10.000 jadi 2.000. Dari 100.000 jadi 20.000. Kenapa? Penghematan. 2023, 2024 bakal resesi gitu. Nah, udah tenang aja Pak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Insyaallah. Udah banyak cobaan ke negeri kita insyaallah. Allah angkat. Apalagi doa. Setiap subuh kita ada doa. Apa itu? Kunut nazilah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala. Itu kunut nazilah. Bagus itu. Itu jangankan setiap subuh. Setiap hari kita kunut. Silakanlah. Apalagi ini COVID katanya sudah mulai mau nyamperin lagi ya. Nah, apakah ini karena mau akhir tahun COVID-nya datang saya nggak tahu. Nanti biasanya akhir tahun akan rame itu. Maka jaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena habis tahun baru. Hati-hati Pak, kita mau Ramadan. Ya, Ramadan itu perhitungannya bulan Maret April ya. Nah, jadi makanya ayo tetap berhati-hati karena nanti kita berpikirnya untuk Ramadan kita udah mulai indah, maunya lebih indah lagi tahun ini. Amin, insyaallah. Ini sedikit lagi zikrul maut. Jadi yang mengingat mati itu bukan hanya qalbun salim, Pak. Tapi ini bahagian dari aqlun zakiyun. Ini yang mau saya sampaikan. Di aqlun salim, di qalbun salim itu raja, khauf, mahabbah. Di sini aqlun zakiyun itu adalah tadabbur Al-Quran. Fikirannya itu lurus karena selalu dibimbing oleh Al-Quran. Fikirannya itu lurus karena berpikir terhadap alam yang luas ini. Fikirannya itu lurus. Kenapa? Zikrul maut. Ingat kepada kematian itu. Nah, zikrul maut kita lihat surah 3 ayat 92 ya. Ini sama ayat 192. Di bawahnya sedikit lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Satu ayat lagi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini kan bahagian dari mengingat kematian. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, itu kan bicara masalah kematian. Siapa itu? Zakiyunul maut. Nah, kalau ini yang terjadi akan sampai kepada yang sama, aqidah as-salimah. Jadi akidah yang bersih itu didorong oleh dua kekuatan. Kekuatan yang disebut dengan qalbun salim dan
aqlun zakiyun. Kalau yang tadi akidah as-salimah yang pertama, an-niyah al-khalisah, akidah salimah yang kedua, al-minhajus sahih, minhaj, jalan hidupnya itu, kurikulum hidupnya itu, sahih. Apa yang ketemu di antaranya? Al-harakah, wal jihad, wad da'wah, wad tarbiyah. Kita akan satu langkah, satu gerakan, harakah. Kita akan satu komando, al-jihad. Satu perjuangan, al-jihad. Ad-da'wah. Kita akan punya satu komitmen bagaimana menyebarkan ini Islam. Ad-da'wah. Sampai pada satu titik at-tarbiyah. Kita punya tugas untuk mendidik. Nah, jadi inilah kaji kita pada pagi hari ini. Kaitan dengan tahqiq. Implementasi dari syahadatain itu luar biasa. Dan itu memberikan kepada kita sesuatu. Mungkin ini sudah kita implementasikan. Cuman saya urai seperti ini. Supaya lebih mengerucut. Ini kalau dibuat buku, wah ini udah satu buku besar ini. Ya, ini pelajaran satu semester ini di kurikulum pendidikan nilai-nilai keislaman. Ini baru kaitan dengan syahadatain. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian sudah di hujung dari pertemuan. Terima kasih. Ada yang ingin sharing, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi sudah disampaikan bahwasanya realisasi, saya sedikit meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Realisasi dari dua kalimat syahadat adalah diantaranya kita menyampaikan syahadat berupa ikrar, tauhidullah, kemudian jalan kepada qasdul haya kepada Allah, kemudian jalan Islam sebagai jalannya, dan Rasulullah sebagai role model yang seluruhnya harus dilaksanakan dengan hati yang bersih dan akul dzikir, dengan dzikir, dan ujungnya adalah tadi ada al-harakat wal jihad, ad-du'ah dan al-tarbiyah, ad-da'wah dan at-tarbiyah, yang kita semua adalah memiliki tugas yang sama dalam rangka menyebarkan Islam juga kepada kita semua, baik dengan tamu maupun yang lain. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan, baik di ruang tengah maupun di ruang sebelah, atau ibu-ibu, jika ada pertanyaan yang atau hal-hal yang ingin diperjelas atau diperdalam atas apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, mohon silakan disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, ya silakan. Ya, silakan. Saya pikir sudah selesai tugas saya. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi kalau kita melihat fenomena sekarang Pak ya, banyak juga umat Islam yang dia lebih memilih berkasih sayang dengan orang kafir dan dia justru memusuhi sesama muslim begitu. Nah, ini berkaitan dengan implementasi syahadatain gitu ya Pak Ustadz. Kenapa itu bisa terjadi begitu? Apakah ketauhidannya itu ada yang salah begitu Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Kenapa materi ini menjadi materi unggulan saya di mana-mana? Karena tadi itu Pak, itulah masalah kita. Pengenalan kepada Islam itu tidak komprehensif. Sering orang mengenal Islam di ujung, tidak di awal. Awwaluddin ma'rifatullah. Mengenal agama ini, mengenal ad-din itu adalah mengenal Allah. Nah, ini jadi yang rusak tadi itu adalah aklunnya. Hatinya, kan ada dua tadi. Qalbun salim dan aklun zakiyun. Karena apa? Karena hulunya itu enggak letak. Ibarat membangun sebuah bangunan, pondasinya itu enggak kuat. Ketika pondasi tidak kuat, maka pucuknya itu goyang kemana-mana Pak. Itu yang disebut oleh Rasul dalam sebuah hadis, nanti pada saatnya kamu itu banyak. Tapi banyaknya seperti
buih di tengah lautan. Diperebutkan kita seperti makanan yang diperebutkan. Ternyata karena pondasinya nggak kuat, akhirnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini kan eksesnya kan. Akhirnya orang hubbud dunya tadi itu, dia lebih mencintai yang lain karena apa? Ada hubbud dunyanya. Dia sanggup. Jadi kalau bicara Islamophobia, saya khawatir itu terjadi justru bukan di negara orang lain, takut saya terjadi di negara kita gitu. Di negara orang udah beres, Pak. Ya enggak? Betul kan? Bapak yang sering ke Eropa lah, saya enggak berkali lah, cuma 2 kali ke Inggris, sekali 2019 di akhir November 2019 diundang ke sana. Kemudian di bulan Februarinya 2020 sebelum Covid itu. Harusnya Ramadannya ke sana lagi. Maka saya tidak heran kalau kemarin misalnya wali kotanya London itu Muslim gitu ya. Nggak heran saya. Karena di tengah-tengah kota itu saya lihat mereka diatur dengan aturan meskipun mereka tidak Muslim. Ini beberapa tempat lah yang kita lihat itu. Mungkin masih banyak lagi lah di negara-negara maju itu. Jadi sebenarnya penghormatan kepada sesama agama itu luar biasa. Tapi justru mungkin tadi itu yang Bapak sebut. Di kita ini tadi letaknya itu kurang letak ini. Nih, makanya saya kepingin sebenarnya generasi muda kita ini dulu ada pesantren-pesantren kilat ya. Saya pikir generasi kita mengikuti itu ini. Kita kan mengenal ini kan ketika mahasiswa, ketika kita aktivis ya, sehingga duduk dia. Nah, tidak semua kita orang pesantren, saya tahu itu, tidak semua itu. Saya tahun 83, saya masih kuliah tingkat 2 lah di IAIN waktu itu. Saya berangkat Pak dari Medan itu, naik bus bintang 1000 Pak. Masih ingat lah itu yang tua-tua. 3 hari, 3 malam Pak. Kemana? Ke Bandung Pak dari Medan. Mau nyari siapa saya? Mau nyari Bang Imanuddin Abdul Rahim. Karena saya membaca ada majalah As-Salam kalau nggak salah saya. Keluaran ITB Bandung itu. Saya sempat mengisi di situ, mengisi tulisan. Dan saya membaca bagaimana studi intensif anak-anak ITB itu. Saya yakinlah Bapak yang segenerasi itu ingatlah itu. Ada studi Islam intensif. Setiap hari Ahad, Sabtu mereka ngumpul di bawah-bawah pohon itu. Rambutnya gondrong Pak. Tapi di dalam ransel itu ada Al-Quran. Mereka diskusi gitu. Anak-anak teknologi Pak. Sementara kami waktu itu barangkali anak-anak yang selalu baca kitab-kitab kuning itu tidak digedor semangat jihadnya itu. Nah, yang saya ambil itu semangat jihadnya itu. Kenapa anak-anak yang tadi dia basicnya adalah matematik, basicnya teknologi, tapi dia bisa mengimplementasikan itu yang tadi. Tauhid itu dalam kehidupan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka berpikirnya sistematis. Sementara kami orang sosial yang banyak ngaji-ngaji kitab ini, kadang-kadang liar Pak pikirannya. Nah, karena tadi nggak dikunci. Nah, itu barangkali Pak hal yang menjadi catatan saya. Karena itu follow up dari yang begini ini memang diperlukan. Diperlukan generasi kita selain mereka sekolah formal, diperlukan ada semacam seperti ini Pak. Pencerahan dan meluruskan mindsetnya agar tadi tidak lari dari qalbun salim dan aklun zaki. Itu komen saya, Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kami persilakan buat ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ya. Cukup. Yang di luar ada yang ingin ditanya? Untuk sementara cukup Ustadz, mohon Terima untuk kasih. bisa ditutup nanti dengan doa bersama dan untuk bisa menyelesaikan atau menyempurnakan zikir maupun iktikaf kita. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang masih kurang. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.